Media transmisi. Media transmisi merupakan suatu media yang digunakan pada beberapa peralatan elektronik untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi berupa data. Karena jarak yang jauh, maka data perlu untuk diubah menjadi kode dan isyarat yang dapat dimanipulasi dengan berbagai cara sehingga dapat diubah lagi menjadi data. Terdapat dua jenis media transmisi yang ada, diantaranya ialah 1. Media transmisi fluid, menyediakan jalur transmisi sinyal yang terbatas secara fisik menggunakan sistem kabel. Yang paling sering digunakan yaitu 1. Twisted pair kabel, seperti yang ada di gambar. Terdapat dua jenis tipe kabel yaitu UTP kabel dan STP kabel. Merupakan dua pasang kawat yang berpilar dan terdiri dari dua konduktor yang digabungkan untuk mengurangi atau menyediakan interferensi elektromagnetik. Memiliki dua jenis yaitu STP, Insular Twisted Pair yang memiliki selimut, dan UTP, Insular Twisted Pair yang tidak memiliki selimut. Kabel STP lebih tahan terhadap gangguan yang disebabkan posisi kabel yang tertekuk ataupun interferensi internal lainnya. Kabel UTP mudah dipasang, ukurannya kecil, dan harganya lebih murah dibandingkan jenis media lainnya. Kabel UTP sangat rentan dengan efek interferensi elektris yang berasal dari media di sekelilingnya. 2. Coaxial kabel atau kabel koaksial. Seperti yang terlihat pada gambar, adalah suatu jenis kabel yang menggunakan dua buah konduktor. Kabel ini banyak digunakan untuk mentransmisikan sinyal frekuensi tinggi mulai 3000 kHz ke atas. Selain itu, dapat dijalankan dengan tanpa banyak membutuhkan bantuan repeater sebagai penguat untuk komunikasi GBIR jauh di antara node network. Dibandingkan kabel STP ataupun UTP, repeater juga dapat diikut sertakan untuk meregenerasi sinyal-sinyal dalam jaringan koaksial sehingga dalam instalasi network cukup jauh dapat semakin optimal. Ada beberapa jenis kabel koaksial yaitu thick coaxial kabel mempunyai diameter besar dan thin coaxial kabel mempunyai diameter lebih kecil. 3. Fiber optik. Kabel fiber optik merupakan media networking yang mampu digunakan untuk transmisi modulasi. Terbuat dari kaca atau plastik yang mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Fiber optik sangatlah tahan terhadap interferensi elektromagnetik dan dapat bekerja dalam kecepatan tinggi, hingga puluhan juta bit per detik. Keuntungan dari penggunaan fiber optik ialah membutuhkan sedikit tenaga yang dibutuhkan. Dapat menjangkau jarak yang lebih jauh, bentuknya lebih ramping, serta kapasitas transmisi yang besar. Walau begitu, biayanya cukup mahal untuk peralatannya. 2. Media unit atau wires. Media yang mentransmisikan gelombang elektromagnetik tanpa menggunakan konduktor fisik seperti kabel atau serat optik. Media ini memerlukan antena untuk transmisi dan penerimaan, transmitter dan receiver, seperti satelit, seperti yang ada pada gambar. Satelit adalah media transmisi yang fungsi utamanya menerima sinyal dari stasiun bumi dan meneruskannya ke stasiun bumi lain. Dengan menggunakan satelit, memungkinkan untuk dapat menjangkau permukaan bumi yang luas, termasuk daerah terpencil dengan populasi rendah, serta meningkatkan jangkauan telekomunikasi. Peralatan jaringan yang pertama ada NIC, Network Interconnect, merupakan peralatan yang memungkinkan terjadinya hubungan antara network dengan komputer convention atau network dengan komputer server. Kebanyakan NIC merupakan peralatan internal yang dipasang pada slot ekspansi dalam komputer, baik slot ekspansi ISA ataupun slot ekspansi PCI. Bahkan pada beberapa mainboard komputer, NIC sudah dipasang secara onboard, artinya menyatu dengan mainboard. 2. Hub. Hub berfungsi untuk memperkuat sinyal dan tidak memiliki tingkat kecerdasan untuk menentukan tujuan akhir informasi yang dikirim. Pada hub hanya terdapat satu jalur untuk semua data yang masuk dan keluar, sehingga setiap data harus bergantian menggunakan hub. Jika tidak, ingin terjadi tabrakan. Hub hanya mempunyai satu kali stand domain atau wadah tabrakan untuk tiap port. Hub hanya mendukung half duplex, yaitu data hanya dapat dikirim dan diterima secara bergantian. Dapat dilihat pada gambar. Switch bekerja pada lapisan data link sehingga sering disebut sebagai switch lapisan kedua atau layer 2 switch. Cara kerja switch mirip dengan bridge, yaitu mampu untuk mengenal alamat MAC.
Switch memiliki tablet penerjemahan yang secara otomatis membuat daftar alamat MLC dari komputer yang berada di jaringan. Dengan menggunakan tablet alamat ini, Switch meneruskan data ke alamat MLC komputer yang dituju. Terima kasih.